melalui lisannya dari Jabir, dari Abu Bakar Siddiq. Ini semua para perawi-perawi hadis. Mulutnya nyampe kepada para tabi'in, tabi'in nyampe kepada tabi'in, sampailah ke bumi Indonesia. Itu yang mesti kita syukuri. Itu caranya meningkatkan kita dengan kecintaan kepada Muhammad SAW, dengan cara mencintai para alim ulama yang ada. Bukan saya, Pak, saya provokator katanya. Bukan saya yang kita pandang sebagai ulama berjuang, yang taat, yang ikut Nabi Muhammad SAW, sekaligus panitia yang saya hormati. Ini bagian daripada amal jariah buat saya dan juga amal jariah yang buat antum semua yang tak dikurangi sedikit pun pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Hadis tadi saya dengar dan langsung hafal dari guru saya Ustaz Muhammad Subari. Orang pertama yang menyampaikan itu. Masih muda, masih kecil, ingatan luar biasa. Beliau tulis di papan tulis Masjid Baitul Salam, saya baca sekali alhamdulillah hafal. 80% hadis yang saya hafal semua karena Ustaz Muhammad Subari yang mengajarkan. Siapa-siapa yang menunjukkan kepada kebaikan atau mempelopori atau berpartisipasi sekecil apapun, falahu mislu ajri, maka baginya seperti pahala yang melakukan. Fa'ilih, yang melakukan, enggak dikurangi sedikit pun. Karena mislu ajri itu persis, similarity, kesamaan. Jadi siapapun ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang datang ke sini, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sengaja datang untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka baginya Allah mudahkan jalan ke surga. Inilah solusi berbangsa dan bernegara. Kita kurang orang bertakwa. Yang pintar banyak, yang profesor, doktor banyak, yang pejabat banyak, tapi kurang insan yang bertakwa. Karena itu saya selalu meminta kepada pengurus masjid, undang para pejabat biar dengar, dan kami juga semakin akrab jadinya. Undang agar tidak lagi curiga dengan umat Islam, agar tidak lagi curiga dengan para dai. Capek kita dicurigai terus-terusan seperti ini. Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab, orang cerdas, orang pintar, orang alim, orang saleh, bukan penjahat, tapi digituin, bukan pejabat, nggak punya jabatan apapun, bukan pemimpin partai, nggak berambisi politik apapun, cuma dakwah doang. Dia cuma nggak ingin kemudaratan, dia cuma nggak ingin kezaliman, ketidakadilan merajalela, dimusuhin sampai kayak orang narkoba, dimusuhin sampai kayak penjahat. Ini yang kita ikutin terus pada pemerintah. Rubahlah tingkah laku ini. Kenapa? Karena kalau enggak Allah binasakan negeri ini, Allah tenggelamkan negeri ini, pasti. Wallahi wa billah wa tallahi, demi Allah, pasti binasa kalau tidak segera merapat kepada para alim ulama dan para lain. Pasti. Kenapa saya katakan pasti? Karena Rasulullah sendiri yang bilang. Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan, telah tampak kerusakan itu dalam fasanya firman kepada bima kasabat aydinnas. Karena ulah tangan manusia, ulah tangan para pejabat terutamanya. Ketika seorang wanita ada di Bani Mahzum, itu wanita terhormat, beberapa kali mencuri, hakim telah memutuskan harus dipotong tangannya. Di lobi Nabi Muhammad oleh cucu kesayangannya, cucu dari anak angkatnya itu Usamah bin Zaid bin Harithah, supaya jangan sampai. Bahkan hadisnya panjang sekali, di lobi pelan-pelan Nabi, supaya apa? Dihibur dulu, diadakan pendekatan dulu. Maka ketika Rasulullah tersenyum dan tertawa, maka Usamah bin Zaid bin Harithah menghampiri Nabi. Dia bercerita ada seorang wanita yang Rasulullah Bani Mahzum, dia seorang pencuri beberapa kali. Kemudian hakim wali telah memutuskan untuk dipotong tangannya. Sudahlah Nabi ringankan, sudahlah Nabi kasih dispensasi, karena ini pejabat tinggi, dia korupsi istilahnya begitu.
Kalau pejabat korupsi. Apa kata Nabi? Suruh pulang, kumpul semuanya, kumpul para sahabat-sahabat, para hakim semua. Nabi senyum, tiba-tiba matanya merah, tiba-tiba telinganya merah dan berkata, tahukah kalian kenapa bangsa terdahulu dihancurkan, ditenggelamkan, dibinasakan oleh Allah? Kenapa? Karena kalau yang mencuri pejabat hukumannya ringan. Kalau yang mencuri orang lemah hukumannya berat, kata Nabi. Persis hadisnya begitu, saya nggak tambah, saya nggak kurangin. Ini yang membuat kaum-kaum terdahulunya binasa. Demi Allah yang memegang jiwaku, kata Nabi Muhammad. Kalaupun Fatimah binti Muhammad yang mencuri, lakatu yadah, aku potong tangannya. Begitu dong mestinya hukum ditegakkan di negara kita. Kalau nggak hancur semua, binasa. Seorang santri menghina presiden ditangkap, setuju, nggak masalah karena melanggar hukum. Tapi kenapa satu anak cukong tunjuk-tunjuk umurnya juga nggak beda jauh? Nih kacung gue nih, gue tembak nih. Ini dia bilang canda-candaan doang. Yang kayak begini nih yang bikin bangsa kita ini hancur berantakan. Sehingga seperti keadaan kayak begini karena ketidakadilan. Kalau cinta Rasulullah ya tegakkan keadilan. Kalau cinta bangsa ya tegakkan keadilan. Itu yang kami perjuangkan. Maka itu kami akan membuat merancang satu yang namanya revolusi akhlak. Siapa itu revolusi akhlak? Siapa itu revolusi akhlak? Siapa itu revolusi akhlak? Takbir. Itu yang kita tunggu, saudara. Revolusi akhlak untuk perbaikan seluruh umat manusia di Indonesia tercinta ini. Kenapa? Karena hadisnya ada, Pak. Idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'azabin min indih. Kalau maksiat berkembang di kalangan umatku, maka azab Allah akan turun secara merata. Dan tidak ada maksiat yang lebih besar. Walau kata berjudi, narkoba, bahkan pembunuhan sekalipun ada yang lebih besar lagi. Apa itu? Fitnah. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah adalah kemudaratan, kemungkaran dan kejahatan yang paling tinggi tingkatannya. Dan ini ulama banyak difitnah gitu loh. Difitnah habis-habisan. Ini Pak yang mesti kita luruskan. Kalau kita nggak luruskan seperti ini, nggak akan pernah Pak beres. Karena itu kepada para dai yang melihat ini semua, suarakan antum. Jangan berkata terus di balik rahmatan lil alamin. Kita kalau ceramah harus memberi kesejukan. Ya udah praktek wudhu aja kalau begitu. Biar sejuk sekalian praktek wudhu. Rasulullah kalau ceramah itu kupingnya sampai merah, teriak sampai menggelegar. Umar bin Khattab itu karena waliullah ceramah di Madinah terkenal sampai ditirkit oleh Abu Musa al-Asy'ari di Irak. Ya, ketika penaklukan Irak ditirkit, itu Abu Musa berkata, aku mendengar perintah Amirul Mukminin dari Madinah, kiri, kanan, awas ada musuh, terjang, kiri, wahai Abu Musa, ke kanan. Itu terdengar saking dahsyatnya ungkapan daripada Umar bin Khattab. Bagaimana dengan Rasulullah? Bahkan sebelum kejadian Rasulullah tahu, aku angkat Zaid bin Harithah sebagai pemimpin di Mu'tah. Apabila wafat digantikan oleh Ja'far, aku angkat Ja'far bin Abi Thalib sebagai pemimpin. Apabila wafat gantikan dengan Zaid bin Harithah. Apabila wafat gantikan dengan Abdullah bin Rawaha. Betul-betul benar. Pertama wafat Ja'far bin Abi Thalib. Itu begitu kalau dakwah. Rasulullah mencontohkan, Umar bin Khattab melanjutkan, dan semua sahabat begitu. Ini yang mesti disuarakan, saudara. Ini yang mesti disampaikan agar bangsa kita selamat. Ini kita begini karena kita peduli. Ini kita begini karena dunia NKRI. Ini kita begini karena anak cucu kita agar bisa tetap tinggal di bumi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang benar-benar
kompak. Ini beraneka ragam suku tapi kompak, beraneka ragam bahasa tapi kompak, beraneka ragam agama tapi kompak. Ini yang mesti kita pertahankan. Kalau nggak begini, hancur Indonesia kita. Saya belum ceramah, Pak, ini pembukaan. Belum ceramah, ini pembukaan. Ya nggak? Allahu Akbar. Boleh saya buka sendiri produk saya sendiri, boleh diseduh? Boleh ya? Diseduh. Nah, dibikin pakai air panas, dibikin. Ini untuk stamina. Bukan saja di jahe merah, nila, kapulaga, cengkeh, serai, kayu manis. 1 sendok teh, 2 sendok teh. Isi 2 air panas, bikin kacau, dikocok, ya. Dikacau tadi, Pak. Itu barang apa kali? Nanti panitia bayarin ya. Panitia bayar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kosongkan semua hati kecuali kepada Allah. Ini ucapan Ustaz Muhammad Subari yang paling terngiang-ngiang di hati saya, di telinga saya. Kosongkan semua kecuali karena Allah. Kosongkan niat, semua kosongkan. Mau ngapain ke masjid, mau ngisi waktu, salah. Mau ngapain ke masjid, mau dengar ceramah, salah. Mau ngapain ke masjid, mau hadir maulid, salah. Mau ngapain ke masjid, ya daripada di rumah, salah, lebih parah lagi. Mau ngapain ke masjid, ya anak saya sekolah dekat sini, saya sekalian nunggu anak kemari, lebih kacau lagi. Ya Bu, ayo niatkan ya semua niatkan semua satu. Mau ngapain ke sini? Karena Allah menuntut ilmu, gitu aja. Mau ngapain ke sini? Malas di rumah, dan suami saya udah pensiun. Nah, apalagi kayak begitu. Itu yang ketawa-tawa pelakunya itu lihat itu. Ya, luruskan niat semua, kosongkan. Mau ngapain ke sini? Mau lihat Babe Haikal, lebih parah lagi. Ya, emang tontonan badut apa bukan? Ya. Buang semua niat agar manfaat. Saya pun demikian, tidak ada niat sedikit pun buat apapun, tidak ada kecuali untuk lagi meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sudah kosong niat, baru kita mulai niat ya Allah, kami ingin menuntut ilmu ya Allah agar bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Karena untuk itu hanyalah ilmu, ya. Dengan cinta Nabi akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi. Allahu akbar. Raditu billahi rabban, bil islami dinan, Nabi Muhammadin nabiyya, wa bil qur'ani imama, wa bil ka'bati qiblatan, wa bil mu'minin wal mu'minati ikhwana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anna asyhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta al-ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabbi, tidak satu pun yang hadir di tempat ini setelah selesai nanti melainkan Allah angkat semua kesulitan-kesulitannya. Ya Allah ya Rabbi, yang hadir di tempat ini tidak satu pun orang yang hadir setelah selesai dan keluar melainkan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi, tidak satu pun yang hadir di tempat ini dan dia punya anak kecuali anaknya menjadi anak yang saleh wa salihah, yang hafiz dan hafizah, yang sehat walafiat, yang sempurna badannya, dan anaknya belum dapat jodoh, melainkan ya Allah ya Rabbi, kirimkan jodoh terbaik dari sisimu ya Allah. Kirimkan jodoh untuk anak-anak kami ya Allah ya Rabbal alamin dari sisimu ya Allah, yang mulia, yang takwa, yang berkecukupan, yang sayang kepada keluarga. Ya Allah ya Rabbi, tidak satu pun yang hadir di tempat ini dan dia punya hutang, melainkan Allah lunasi, Allah angkat, Allah lunasi, Allah bereskan semua hutang-hutangnya ya Rabbi. Siapapun yang hadir di tempat ini dan dia masih terlibat dengan riba, ya Allah ya Rabbi, selesaikanlah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana wa zurina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal man ittaqa wa khaba man dhaba. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat dengan seindah-indah salawat kepada junjungan kita tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkan kemudian Al-Fakir mengucapkan terima kasih jazakumullah khairul jaza, sebesar-besarnya terima kasih agar menjadi wasilah kita semua berkumpul bersama di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Reuni 212 adalah representatif untuk kita yang sepikiran, sefikrah, seperjuangan, segolongan yang nanti insya Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Reuninya di akhirat, karena di dunia udah dihambat, nggak apa-apa, ntar ketemunya di akhirat. Yang hambat, kita rawain, ajak ke Rasulullah digituin lah. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumlatal muslimin rahimakumullah. Tema kita ini adalah mari kita tingkatkan dan tunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tema kita hari ini. Maka yang kita lihat, yang kita bimbing adalah cucu-cucu Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya. Karena ini jalur. Sekali lagi, jalur untuk menuju ke sana. Ya perlu ada jalur, Pak. Perlu ada jalur. Bertemu presiden aja mesti ada jalur. Jazakumullah. Ini dia. Jahe merah sendiri, masya Allah. Allah Akbar, bismillah. Allah. Alhamdulillah, bersyukur. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, saya tadi sudah mengucapkan terima kasih kepada ini Polsek atau Polres? Polsek apa? Medan Ampas Patumbak. Ya, sebenarnya saya ingin kenal sama Pak Kapolseknya. Atau ada yang mewakili? Tolong kirimkan salam hormat saya kepadanya dan salam terima kasih yang sebesar-besarnya dan doa semoga Allah muliakan kedudukan di dunia dan akhirat. Ada wakilnya di sini? Ada wakilnya? Atau kasih atau kadif atau kaintelnya? Ada? Ada di mana-mana saya ada. Kemarin bilang nggak ada, tahu ada yang lapor, apa di Medan? Ada apa itu? Ya, saya ingin kenal nanti insya Allah kita berkenalan agar lebih akrab, lebih dekat. Kepada Pak Lurah, Pak Camat yang hadir dari perwakilan Pak LW, Pak Lurah, Kepala Lingkungan, Pak Kevling, insya Allah, jazakallah, terima kasih. Hadirin berkat Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai. Mari kita belajar dari bangsa-bangsa terdahulu. Kenapa? Kalau saya bicara pasti saya ajak mana dia Pak Polisinya, Pak Lurahnya, Pak Camat, Pak RW, Pak Kapling. Ya, Kapling kan? Kapling. Kepala lingkungan. Oh, pakai. Kenapa? Karena biar akrab.
Ini tafsir ceramah tadi subuh. Ya. Kalau subuh tadi tafsir ceramah tadi malam. Ini tafsir tadi subuh. Apa sebenarnya yang terjadi antara Nabi Allah Ibrahim dengan Namrud? Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah Nabi Ibrahim menyembah berhala sejak dulu? Tidak. Lalu kapan dan kenapa Namrud ingin membunuh Nabi Ibrahim? Karena ada dakwah di situ. Nabi Ibrahim tak pernah menyembah berhala. Namrud nggak marah. Antum buka kisah ini dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Ya, coba buka. Nabi Allah Ibrahim tak pernah menyembah berhala sejak muda, dan Namrud nggak pernah permasalahkan hal itu. Sampai kemudian Nabi Ibrahim berdakwah, baru Namrud merasa terganggu dan akhirnya nggak akur, baru dibakar. Dan akhirnya karena ketidakkompakan antara ulama dan umarok, ulamanya zaman itu namanya Nabi Ibrahim, umaroknya zaman itu namanya Namrud. Karena nggak ketidakkompakan, apalagi ada upaya membunuh Nabi Ibrahim, Allah binasakan pemimpin yang model begini. Ini pelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita terbuka mata dan lebar. Kalau Nabi Ibrahim ibadah saja, nggak pernah permasalahkan. Nabi Ibrahim itu sholat sejak awal, sejak dulu. Sebelum jadi Nabi udah sholat. Sebelum jadi Nabi masih muda udah sholat. Beliau yang berkata inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Dia nggak pernah nyembah patung, dia nggak pernah nyembah bulan matahari. Yang ada dalam Al-Quran adalah argumentasi. Ini orang-orang menyembah patung, maaf contoh. Maka Nabi Ibrahim berargumentasi, ngapain nyembah patung, tuh nyembah bulan. Ada Rabbi, ini Tuhan kita. Orang mau, ini namanya metodologi dakwah. Oh ya, tiba-tiba bulannya hilang. Ibrahim berkata lagi, bukan ini matahari, hadza akbar. Nabi Muhammad menyampaikan hal ini supaya kita mikir, tidak ada keturunan ke atas itu yang pernah nyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mestinya kita mikir kok Quran begitu. Ya Quran yang ngajarin kita, itu metodologi dakwah. Hadza akbar, ini matahari lebih besar. Ayo kita sembah. Orang mau aja, ini metodologi. Begitu matahari hilang, ya hilang kan? Kita sembah kepada inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma kana minal. Itu dia. Sehingga mereka mau menyembah Allah. Oh, Namrudnya marah. Begitu marah, dikerjain lagi dengan diapain? Ini metodologi dakwah lagi, dipecah-pecahin itu semua. Begitu ditanya, tanya aja yang paling gede itu. Itu yang pegang kampak dia kok. Baru Namrud dikejar. Sebelumnya enggak. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, coba dia dengan Fir'aun, nggak kompak. Maka Allah tumbangkan pemimpin yang model begini. Bukan Nabi Musa yang
Kejadiannya saya urutkan sangat unik. Bapak Ibu ketahui, ini penting. Saya juga mau merekam ucapan saya. Kadang-kadang saya nggak tahu ngomong apa sampai saya merekam. Bapak Ibu ketahui bahwa Nabi Musa setelah beliau melakukan pengasingan selama 10 tahun. Ini Nabi Musa 10 tahun. Ya, Nabi Musa. Ini cerita udah lama, bukan cerita sekarang. Karena sekarang hubungin apa? Saya suka lihat wajahnya, wajah hubungin, wajah provokator ini banyak ini. Nabi Musa tuh diasingkan selama 10 tahun di tempat pengasingan di kota Madian. Apa kemudian terjadi? Pembesarnya yang namanya Firaun itu panik. Karena panik, apa yang terjadi? Dia coba bilang apa? Surat apa? Surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-54. Bilang apa? Kecil itu. Pengikutnya Nabi Musa, kecil kata Firaun. Firaun yang bilang ya. Firaun yang bilang ya. Syu'ara 54. Ya, golongan kecil. Ya, kecil banget ayatnya ya. Inna haula'i lasil mana ada dia ikutnya. Lasil zimatun qalilun. Ya, ini Musa ini golongan yang kecil. Gak apa-apa dia balik ke Mesir itu gak apa-apa. Orang kecil kok gak ada apa-apanya gitu. Jangan dihubungi sekarang Pak. Bapak ketawa-ketawa aja sih. Tapi setelah lihat fakta di lapangan, pengikut Nabi Musa banyak, mulai panik ini Firaun ya, mulai panik. Dalilnya di mana? Di surat Zukhruf. Ya, mulai panik, berusaha mengantisipasi publik di Mesir lewat provokasi. Ya, surat apa? Surat Zukhruf. Firaun mempengaruhi kaumnya. Ya, supaya apa? Supaya ini Musa ini orang-orang fasik ini, orang-orang jahat ini, jangan diikuti, diprovokasi. Karena gagal dalam memprovokasinya, ternyata makin banyak pengikutnya. Bahkan orang Mesir pengikut Nabi Musa mulailah dilakukan serangan. Surat Al-Ghafir ayat 26. Berkata Firaun dengan kepada pembesar-pembesarnya, biar aku akan membunuh Musa. Karena aku khawatir dia akan melukai agama kita ini dan menimbulkan kerusakan. Tuh. Kok Bapak senyum-senyum aja sih? Ini zaman Firaun. Ya, jadi ketika Nabi Musa mengasingkan dan diasingkan, itu Firaun bilang, ya pengikutnya masih kecil sedikit, gitu. Surat apa tadi? Surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-54. Begitu kembali ternyata banyak. Panik dia. Panik tuh Firaun. Akhirnya panik dan lancarkan fitnah. Dia panik, dia mempengaruhi kaumnya. Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-64. Begitu panik, diprovokasi. Ternyata masih gede lagi. Panggil sini, berdebat, kalah berdebatnya. Begitu berdebat kalah, mau dibunuh. Surat Al-Ghafir ayat yang ke-26. Jangan dulu ya. Jangan kapan? Dulu. Jangan sekarang bukan? Bukan, jangan dulu. Jangan dulu, jangan kapan? Dulu. Tapi ini pelajaran. Kalau umpamanya berlaku demikian, maka akan berlaku juga kalau binasakan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Binasa. Apa Nabi Musa jelek-jelekin Firaun? Kagak. Allah yang gak redho. Allah gak redho ketika ulamanya digituin, ketika nabinya digituin. Dan ulama zaman itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Allah gak redho ketika Namrud gituin Ibrahim sehingga binasalah Namrud. Itu kalau gak kompak. Begitu juga Raja Yudas Iskariot dengan murid kurang ajar dari Nabi Musa, dari Nabi Isa, yaitu Yudas Iskariot dengan Raja Herodes. Raja Herodes di kerajaan
6, 7 sampai ke 30 Masehi. Binasa itu apa nggak contoh? Kalau kompak bagaimana ulama dan umara? Pasti Allah jaga. Siapa contohnya? Itu kalau kata Nabi Daud kompak, besar itu kerajaannya, bagus, maju sampai dilanjutkan dari Raja Daud ke Nabi Daud, dari Nabi Daud ke Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena kompak kerajaannya, begitu dia besarnya kompak sama ulamanya. Begitu juga pada zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu Fir'aun juga, Fir'aun juga kompak, akhirnya makmur. Bahkan orang di luar Mesir datang ke Mesir buat minta makan. Begitu memang sejarah berulang. Ketika ulama dan umara kompak, bangsa besar. Ketika ulama dan umara akur, Allah binasakan. Dan pasti tidak mungkin Allah binasakan umatnya, tidak mungkin Allah binasakan hambanya. Apalagi para ulama, apalagi para umara, apalagi para habaib. Enggak, yang binasa pasti umara. Begitu sejarah berkata, saudara. Begitu sejarah berkata. Karena itu kita ingetin, jangan coba-coba fitnah, jangan coba-coba. Kenapa? Kau akan binasa sebagaimana Allah binasakan kaum-kaum terdahulu. Begitu pelajaran yang kita harus ambil. Begitulah tugas dai mengingatkan saudaraku. Ya, dulu ceritanya, bukan sekarang, dulu. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa ambil pelajaran yang penting ini, maka selamatlah bangsa kita. Kalau kita nggak bisa ambil ini, bahkan lebih dimusuhi, kemudian difitnah, dicari-cari kesalahannya, yang kayak begini, Allah pasti akan binasakan. Allah nggak akan ambil dia. Intan surkulullah, kalau kau menolong agama Allah, ya syukur. Allah akan menolong dia. Bersabit aqdamakum, dan akan mengkokohkan kedudukan di dunia ini. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang seperti ini mesti sering-sering diadakan. Yang seperti ini harus sering-sering dikumandangkan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita menjadi baldatun betul ghafur. Cara untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti ulama warasatul anbiya. Karena memang itu perintahnya. Ulama warasatul, ulama pewaris para nabi. Jadi ikutin gitu. Akhirnya apa? Timbul kecintaan. Kenapa? Karena sebabnya itu loh. Mohon maaf berkali-kali saya sekali mohon maaf. Cinta ini begini karena Rasulullah SAW. Kita kenal Allah karena diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah ajarkan para sahabat, sahabat ajarkan para tabi'in, tabi'in ajarkan tabi'in, tabi'in mengajarkan tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, terus sampai ke kita. Maka kita timbang baliknya begitu. Kita hormatin para alim ulama, kita hormatin terus sampai nanti digandeng terus, digandeng apa maksudnya? Diajak terus, digandeng terus, diajak terus sampai berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang demikian caranya. Apalagi caranya kalau bukan mengikuti jejak mereka, saudara. Kita kenal Islam karena Rasulullah, kita kenal iman karena Rasulullah, kita kenal ihsan karena Rasulullah, kita kenal sholat karena Rasulullah, kita kenal Quran karena Rasulullah, kita jadi begini karena Rasulullah, kita kenal iman karena Rasulullah, kita kenal Ka'bah karena Rasulullah, kita kenal baju pakaian tutup aurat karena Rasulullah, ibu-ibu kenal mukena karena Rasulullah, ibu-ibu tutup aurat karena Rasulullah, bukan karena Allah. Tapi ujung-ujungnya pasti karena Allah. Ini saya katakan beliau yang ngajarin kita semua melalui lisannya Sayyidatina Aisyah, melalui lisannya Abu Hurairah, melalui lisannya Ibnu Mas'ud, melalui lisannya dari Jabir, dari Abu Bakar Siddiq. Ini semua para perawi-perawi hadis, mulutnya nyampe kepada para tabi'in, tabi'in nyampe kepada tabi'in, sampailah ke bumi Indonesia. Itu yang mesti kita syukurin. Itu caranya meningkatkan keterlaluan dan kecintaan kepada Muhammad SAW dengan cara mencintai para alim ulama yang ada. Bukan saya, Pak, saya provokator katanya. Bukan saya yang kita pandang sebagai ulama, pejuang, yang taat, yang ikut Nabi Muhammad SAW, sekaligus cucunya Rasulullah SAW. Dialah Habibuna Habib Muhammad Rizik Syihab. Kurang kriminalisasi apa?
Bahkan Kapolri pada waktu itu Bapak Jenderal Tito Karnavian telah mengatakan SP3 nggak ada kasus, itu rekayasa. Bahkan untuk meyakinkan beliau bahwa andai kata dia lakukan itu binasa seluruhnya dan dia dan keluarganya. Enggak. Itu loh Pak, difitnah habis-habisan. Salahnya apa? Beliau pejabat, bukan. Beliau pemimpin partai, bukan. Beliau ambisi jadi presiden, bukan. Beliau ambisi pegang jabatan, enggak. Beliau punya rekening, kagak. Beliau punya duit, kagak. Beliau punya rumah, kagak. Rumah yang ketinggalan di warisan. Mau dimusuhin sampai kayak begini. Beliau bandar narkoba, bukan. Beliau penjahat, bukan. Coba lihat para pejabat yang mengurus duit rakyat itu. Lihat para pejabat IKTP itu yang sampai sekarang kasusnya belum tuntas. Lihat pejabat Bank Senturi itu yang sampai sekarang belum tuntas. Lihat pejabat yang penjahat yang memberi bantuan likuiditas Bank Indonesia itu dia. Lihat mereka yang buron itu. Kenapa nggak pernah ada penangkapan pada mereka? Malah berleha-leha di luar negeri dengan kekayaan duit hasil Indonesia. Ini yang namanya penjahat, bukan Habib Rizik. Lihat pada narkoba yang keleleran kayak begitu. Lihat para penjahat yang masuk penjara, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Lihat para pemimpin partai yang bermiliar-miliar, bahkan puluhan miliar hanya ditahan setahun 2 tahun, kemudian sekarang udah bebas melenggang. Waktu pakai baju oranye aja dada ketawa-tawa itu pada bajingan itu. Pakai baju oranye KPK dada bangga banget coba lihat. Ini yang kayak begini. Nyuri alpukat, bukan nyuri lagi pula, jatuh di bawah sama nenek-nenek, 4 butir di penjara 6 bulan. Padahal dibuat makan. Coba itu. Begini yang mesti kita ingetin terus. Caranya untuk menjadi kecintaan kepada Nabi ini caranya untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ikuti risalahnya, tegakkan keadilan, ikuti langkah-langkahnya ini. Yang membuat akhirnya Allah teteskan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini diprioritaskan. Man ahya sunnati, kata Nabi. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dalam artian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Inna fil fasadi ummati, ketika zaman rusak dalam umatku, kalau kau lihat syahid, baginya 100 kali orang syahid. Dan kita yang paling dirindu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita paling dinanti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lagi dakwah tiba-tiba menetes air matanya. Beliau bersabda, aku rindu. Kalimatnya Rasulullah. Kepada siapa ya Rasulullah? Di sini lengkap maksudnya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali radhiyallahu anhum. Bukan kalian ini ashabi, kalian ini sahabatku, kata Nabi. Yang aku rindu ikhwani. Aina ikhwani? Mana saudara saya? Mana saudara saya? Kan kita tahu Rasulullah punya kakak, nggak punya adik. Betul. Tapi kenapa ini sering diucapkan dalam dakwah? Mana saudara saya? Ikhwani, kata Nabi. Saudaraku. Ditanya, mana ya Rasulullah? Aku punya telaga Kausar, kata Nabi nanti. Yang minum pertama kali itu adalah ikhwani. Para saudara-saudara saya yang minum, siapa ya Rasulullah? Ini telaga Kausar ini milik Rasulullah, punya gayung sebanyak umatnya.
Ketika Nabi kita Muhammad SAW menjelang wafat, diketuk pintunya oleh malaikat Israel. Tidak ada orang yang berani mengetuk karena Rasulullah sedang istirahat. Orang ini mengetuk dengan wajah yang menakutkan, sangat kalau kita bilang, tegaslah begitu wajahnya. Siapa kamu? Kata Fatimah binti Muhammad, Fatimah Zahra, Sayyidatina Fatimah. Apa kata yang mengetuk pintu? Sampaikan kepada ayahmu, yang datang ini adalah yang memutuskan kenikmatan. Bergetar Sayyidatina Fatimah mendengar cerita itu. Disampaikan kepada ayahanda, wahai ayah, di depan ada kamu, dia yang memutuskan segala kenikmatan, suruh masuk. Tahukah kata Fatimah, dia adalah malaikat Israel. Menangis sejadi-jadinya. Fatimah Zahra mendengar ini, dikira ayahnya sakit biasa. Datanglah malaikat Israel. Antum tahu apa yang diucapkan malaikat Israel pertama kali? Setelah mengucap salam, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemputmu ya Rasulullah. Kalau engkau setuju, coba. Kenapa? Karena statement Allah sebelumnya surat Al-Duha, di mana malaikat Jibril bergembira sekali dengan datang surat itu, karena itu mengangkat dan menawarkan kepada Nabi, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apapun yang kau inginkan, Allah redho. Jadi Nabi tinggal sebut apa saja dikasih. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apapun yang Nabi pengen jadi. Ya Rasulullah, telah datang ini ayat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apapun yang kau inginkan, Allah kan redho. Gunung jadi emas, redho. Hancur binasa kaum kafir Quraisy, redho. Allah kabulkan apa? Sebagaimana Allah kabulkan Nabi Musa ketika menenggelamkan Fir'aun. Ketika Allah binasakan Nuh atau kaum Nabi Nuh ketika ingkar. Kaum Nabi Lut dengan Sodom dan Gomorrahnya. Kaum Nabi Hud Saleh dengan negerinya, ya, Madian. Kaum dan semua nabi telah melakukan itu. Bagaimana denganmu ya Rasulullah? Apa yang harus dibinasakan? Siapa yang harus dibinasakan? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apa jawaban Nabi? Izan ya Rabb la ardo wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, tidak aku redho satu saja umatku di neraka. Pintar dipikir itu. Semua nabi telah menggunakan senjata pamungkasnya, kecuali Rasulullah. Aku simpan untuk kalian. Berkali-kali Nabi sebutkan itu. Ketika ditimbulkan di Taif, ketika pula itu masyarakat Madinah berkata, ya Rasulullah, binasakan mereka. Telah mencelakai, telah menghina utusan Allah. Jangan. Aku simpan untuk kalian. Untuk siapa? Untuk kalian nanti di hari kiamat. Untuk kalian wahai umatku, kata Rasulullah SAW. Karena itu ketika malaikat Israel berkata, kalau engkau ridho, kalau engkau resmi, kalau enggak, aku akan kembali. Lakukan yang apa Allah perintahkan. Malaikat Jibril pun datang ke dalam peristiwa itu. Ya Rasulullah, dikabarkan telah berbaris para bidadari dari langit dunia sampai langit akhirat, sampai dalam depan pintu surga Firdaus. Telah berbaris kedatangan menunggu yang suci. Rasulullah gembira? Tidak. Apa katanya? Fa'aina ummati, bagaimana umatku? Fakaifa ummati, bagaimana umatku? Kita lagi yang berpikir. Ketika Allah berjanji, demi kemuliaanku, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibat, demi kemuliaanku, demi keagunganku, demi keberkahan, demi kemuliaanku, demi keagungan dan kesombonganku, kata Allah, aku haramkan surga sebelum kau dan umatku masuk terlebih dahulu. Baru Rasulullah tersenyum, baru satu persatu dibuka, dan ternyata sakit sekali dalam mencabut nyawa. Begitu memang sakitnya. Tapi apa kata Nabi? Ya Allah, timpakanlah kepadaku saja seorang seluruh sakitnya dicabut nyawa daripada umatku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dikabulkan oleh Allah, tapi tak mungkin disakiti Nabi. Jadi tidak ada lagi orang nyawa yang sakit, yang soleh sakit karena permintaan terakhir Nabi itu. Karena itu ketika nyawa satu persatu hilang lepas dari kaki, dari dengkul, dari pinggul, dari kepala, kemudian tinggal mulutnya berteman kami sedikit, itu
dan beliau menceritakan yang disebut Nabi adalah ummati, ummati, ummati. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, ketika semua manusia telah binasa oleh dalam kiamat, Allah memerintahkan jemput kekasih itu, jemput orang pertama yang dibangkitkan, walaupun Nabi terakhir, tapi beliau yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa katanya? Ketika malaikat turun membangunkan Nabi, Nabi seperti orang bangun tidur dan berkata, "Ayo yaumin hadza ya Jibril." Ini hari apa ya Jibril? Malaikat Jibril menjawab yang kemudian diabadikan dalam surat Yasin, "Hadza ma wa'ada Rahman ya Rasulullah wa sadaqal mursalun." Ini hari yang dijanjikan ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Di tengah padang mahsyar yang sepi itu, Nabi justru tersentak, Nabi justru kaget dan berkata, "Aina tarakta ummati?" Di mana kamu taruh umatku? Belum ada yang dibangkitkan ya Rasulullah. Jadi bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan masuk ke dalam Firdaus. Masuklah Nabi ke dalam Firdaus tanpa rasa suka, tanpa rasa senang. Beliau gelisah. Sampai ditanya oleh malaikat Ridwan, "Mengapa ya Rasulullah? Apa yang membuat gelisah?" "Ummati, ummati." Udah di dalam surga, udah surga tertinggi, udah Jannatul Firdaus. Ini Firdaus ya Rasulullah, kata malaikat Ridwan. Ini Firdaus ya Rasulullah. Tidak. Aina ummati, di mana umatku? Keluar lagi Pak dari surga Rasulullah. Keluar lagi, dia cari satu persatu. Mana umatnya? Sini-sini seperti dikumpulkan. Tidak ada manusia yang paling sibuk di hari kiamat kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara yang lain nafsi, nafsi, diriku, diriku, diriku. Termasuk Nabi Allah Ibrahim dengan hadis Bukhari diceritakan, "Aku pernah berdusta, maka Tuhanku hari ini marah yang belum pernah marah seperti hari ini." Termasuk Nabi Musa, "Aku pernah membunuh saat di dunia, hari ini Tuhanku marah yang belum pernah marah seperti hari ini." Termasuk Nabi Isa, "Umatku menuhankan aku sehingga aku akan ditanya dengan Tuhanku yang hari ini marah yang belum pernah marah seperti hari ini." Rasulullah cuma sujud, apa katanya? "Angkat irfa ya Rasul, angkat kepalamu ya Rasul," kata Allah. "Ud'uni, minta kepada aku astajib lakum, kabulkan semuanya." Apa kata Nabi? "Izinkan aku mencari umatku ya Rasul ya Allah." Nabi Muhammad paling sibuk sejak saat semua nggak ada bisa memberikan syafaat. Dicari, ditarik semuanya, dikumpulkan dengan Nabi. Umatnya sini, 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 sini dikumpulkan ya Rasulullah. Semua dikumpulkan. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Aku akan mengenali umatku di hari kiamat sebagaimana kalian mengenali kuda-kuda kalian yang berwarna putih di antara kuda-kuda yang berwarna hitam." Begitu kecintaan Nabi kepada kita. Sampai dibela ketika timbangannya tidak banyak yang buruknya, Rasulullah melepaskan sorbannya demi Allah, melepaskan sorbannya dan meletakkan di amal kebaikan. Sampai kemudian apa? Turuti apa yang dikehendaki Nabi Muhammad. Itu kata Allah dalam arasnya. Sampai menanti di depan jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian mendoakan, "Allahumma salli sallim ya Allah, selamatkan, selamatkan, selamatkan." Beberapa orang yang jatuh, Rasulullah masuk ke dalam api neraka dan minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, hari ini aku minta Kau mengabulkan doaku. Hari ini Kau kuminta menepati janji. Hari ini aku minta ya Allah." Apa kata Allah? "Turuti apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Demi kemuliaanku," kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, "Demi kemuliaanku, demi keagunganku, angkatlah di antara dia yang dalam neraka itu manakala kau menemukan umatmu yang sekali saja dalam hidupnya pernah berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Mudah-mudahan ini akan menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diselamatkan semua oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak, itu yang saya katakan tadi. Kalau nggak kata Nabi Muhammad, kita ini binatang. Kalau nggak kata Nabi Muhammad, kita ini barbar. Kalau nggak kata Nabi Muhammad, kita ini apa? Maka cara menghormati Nabi ulama dan cara menghormati Rasulullah, cara menghormati Nabi Muhammad, cara menyayangi Nabi Muhammad, salah satu di antaranya dengan mencintai para ulama, wabil khusus kepada para habaib. Kalau para habaib dihina, emang ketua memang ada tegur apa? Ini orang yang menghina keturunanku, ini orang yang memfitnah keturunanku, ini orang yang membuat mengada-ngada kepada keturunanku. Bahaya Pak, bahaya Bu. Kalau kita diam juga begitu. Kalau kita diam juga begitu Pak, nggak bisa kita diamin. Mana yang membela Rasulullah, mana yang tidak bela Rasulullah, ketahuan ntar di hari kiamat Pak. Demi Allah ketahuan, nggak ada jalan keluar di sana kecuali sekarang kita buktikan pembelaan kita kepada para alim
akhlak adalah bagian daripada keseluruhan untuk menghidupkan sunnah Nabi sebagaimana Nabi sabdakan, innama bu'itsu liutammima makarimah akhlak. Revolusi mental sudah selesai. Ternyata tidak merubah mental pejabat yang korup. Ternyata tidak membuat Indonesia lebih baik. Ternyata makin banyak orang yang korupsi. Ternyata makin tidak ada kelihatan karena akibat revolusi mental yang gagal. Karena itu kita rubah dengan menggunakan revolusi akhlak yang original dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Jangan takut saudara, Anda sedang menghidupkan sunnah Nabi. Andai kata ada orang nggak suka dan Anda mati di jalanan demi Allah, Anda tercatat syahid dan Allah nggak akan takut saudara. Allah akan bangkitkan lagi 1000 pemuda-pemuda yang melanjutkan perjuangan revolusi akhlak. Anda yang melakukan revolusi akhlak pada hakikatnya adalah mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna bu'itsu liutammima makarimah akhlak. Mari, revolusi akhlak tetap ini bukan benci sama pemerintah. Jangan difitnah. Kita bukan musuh pemerintah. Kita mendukung pemerintah. Revolusi mental memang pemerintah yang lakukan, tapi kita kan bisa evaluasi berhasil apa tidak. Berhasil apa tidak? Berhasil apa tidak? Korupsinya makin ada. Perbaikan tidak terjadi. Kan ada COVID, sebelum COVID juga berantakan, tambah COVID makin berantakan, utang makin tinggi. Ini revolusi mental yang gagal. Di tempat yang lain mungkin berhasil, tapi bidang revolusi mental nggak berhasil. Di bidang yang lain infrastruktur mungkin tercapai, tapi akhlak juga beres. Karena itu selain infrastruktur, selain program-program pemerintah, kita juga boleh dong sebagai rakyat mengusulkan. Apa yang kita usulkan? Revolusi akhlak, itu yang kita usulkan. Hadallahu ajma'in. Semoga ini menambah kecintaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kita doakan semoga presiden dan para menterinya semua tak ada satu pun terkecuali Allah berikan hidayah menjadi orang mukmin dan muttaqin. Amin. Semoga para Polri dan TNI semua tanpa terkecuali Allah beri hidayah dan jadikan orang mukmin dan muttaqin. Amin. Semua para pengusaha tanpa terkecuali, ASN, pejabat, pegawai, semuanya tanpa terkecuali. Ya Allah berikanlah hidayah dan menjadi orang mukmin dan muttaqin. Amin ya Allah. Dan jadikanlah kita semua orang-orang yang semakin hari berakhlak baik untuk membentuk Baldatun Thayyibatun Warabul Ghafur, negeri NKRI yang tentram, adil,